Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saljesya dengan NPM A1M023057 dari Universitas Bengkulu, Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang lemak. Lemak atau lipid adalah komponen penting dalam diet dan fisiologi manusia yang memainkan peran kunci dalam berbagai fungsi biologis. Dalam konteks biokimia, lemak terdiri dari beberapa jenis utama, termasuk trigliserida, fosfolid, dan steroid, masing-masing dengan struktur dan fungsi yang berbeda. Kemudian ada struktur dasar asam lemak dan trigliserida. Ada beberapa struktur di antaranya adalah asam lemak. Asam lemak adalah molekul dengan rantai hidrokarbon yang panjang dan gugus karbosil, COOH, di satu ujung. Kemudian ada trigliserida. Trigliserida ini terdiri dari satu molekul gliserol yang mengikat 3 molekul asam lemak melalui ikatan ester. Kemudian ada klasifikasi lemak dan fungsinya dalam metabolisme. Ada beberapa klasifikasi dan fungsi, diantaranya adalah trigliserida digunakan untuk penyimpanan energi jangka panjang, dehidrolisasi menjadi asam lemak, dan gliserol untuk digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian ada fosfolid, berperan penting dalam struktur membran sel sebagai komponen utama bilayer lipid, mempengaruhi permeabilitas membran dan fungsi sel. Kemudian ada sterol, misalnya kolesterol, terbitlah dalam pembentukan membran sel, sintesis hormon steroid, dan produksi vitamin D. Yang selanjutnya itu adalah fungsi metabolisme. Fungsi metabolisme yaitu lemak menyediakan sumber energi yang padat kalori. Trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol yang kemudian dioksidasi untuk menghasilkan ATP. Fosfolipid membantu membangun dan memelihara membran sel, sementara sterol berperan dalam stabilitas membran dan sintesis hormon penting. Yang selanjutnya itu ada fungsi lemak dalam tubuh. Pertama, penyimpanan energi. Lemak terutama dalam pembentukan trigliserida adalah bentuk utama penyimpanan energi dalam tubuh. Guna kesehatan dalam tubuh yaitu berperan dalam penyerapan vitamin larutan lemak seperti vitamin A, D, dan K, dan menjaga kesehatan kulit serta organ internal. Yang selanjutnya itu ada pengaruh lemak terhadap keseimbangan energi dan fungsi biologis. Keseimbangan energi. Lemak berkontribusi pada keseimbangan energi dengan menyediakan cadangan energi yang dapat digunakan saat asupan kalori tidak mencukupi. Proses lipolisis memecahkan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol yang kemudian dioksidasi untuk menghasilkan ATP. Keseimbangan antara penyediaan dan pembakaran lemak mempengaruhi berat badan dan metabolisme tubuh. Dan juga lemak berperan dalam banyak fungsi biologis, termasuk struktur membran sel, regulasi hormon, dan isolasi perlindungan. Kemudian ada proses pemecahan dan penyimpanan lemak. Pertama ada mekanisme beta atau oksidasi dan pembentukan energi. Beta oksidasi adalah proses pemecahan asam lemak menjadi unit-unit 2 karbon dalam bentuk asetil CoA. Di dalam mitokondria sel, proses ini dimulai dengan aktivitas asam lemak menjadi asam lemak CoA. Diketahui dengan pemecahan rantai karbon menjadi asetil CoA. Kemudian ada pembentukan energi. Asetil CoA yang dihasilkan dari beta oksidasi masuk ke siklus Krebs, siklus asam sitrat, dan mengalami oksidasi lebih lanjut untuk menghasilkan ATP. Kedua ada proses penyimpanan lemak dan regulasi mobilitasnya. Ada penyimpanan lemak. Lemak disimpan dalam bentuk trigliserida di jaringan adiposa. Proses ini melibatkan sintesis trigliserida dari asam lemak dan gliserol yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat dan protein. Kemudian ada regulasi mobilasi. Mobilasi lemak dari jaringan adiposa diatur oleh hormon dan enzim. Kemudian ada hormon.
Hormon seperti epinefrin dan norepinefrin merangsang lipolisi, yaitu pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada enzim. Lipase hormon sensitif atau HSI adalah enzim utama yang memecahkan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada kesimpulan. Lemak memiliki peran yang sangat penting dalam biokimia tubuh manusia, baik sebagai sumber energi cadangan maupun dalam fungsi biologis lainnya. Struktur kimia lemak yang mencakup asam lemak dan trigliserida mempengaruhi cara tubuh menyimpan dan memanfaatkan energi. Melalui proses beta oksidasi, asam lemak dipecah menjadi asetil CoA untuk menghasilkan ATP. Sementara trigliserida berfungsi sebagai bentuk utama penyimpanan energi dalam jaringan adiposa. Lemak juga memainkan peran krusial dalam fungsi membran sel, sintesis hormon, dan penyerapan vitamin larutan lemak. Dan semuanya mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Baik, itulah saja penjelasan lemak dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.